بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala menamakan di antara nama-nama hari kiamat adalah yaumul hisab, hari perhitungan, hari di mana Allah tabaraka wa ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluknya dari kubur-kubur mereka masing-masing. Kemudian Allah azza wa jalla akan mengumpulkan mereka semua pada satu tempat yang disebut mahsyar. Dan pada saat itu hamba Allah tabaraka wa ta'ala akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Dia akan dihisab, akan diperhitungkan tentang amalan-amalannya, begitu juga dosa-dosanya. Dia akan diaudit oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yaumul hisab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sad, surat 38 ayat 26. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang sangat berat. Mengapa? Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Mereka lupa akan hari hisab tersebut, ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke-25 dan 26. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka pasti akan kembali, dan kewajiban kamilah untuk membuat perhitungan atas mereka semua. Yaumul hisab, ikhwan. Sesuatu yang pasti akan terjadi nanti di hari kiamat. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan menjadi terdakwanya. Allah azza wa jalla akan menjadi hakimnya. Akan ada pengadilan yang seadil-adilnya pada hari itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala langsung akan menjadi hakimnya. Ahkamul hakimin, a'dalul adilin, hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada sedikit pun yang dizalimi pada hari itu. Yaumul hisab, ikhwan. Dan ingat baik-baik, ikhwan, bahwa hari akhirat, yaumul hisab, itu adalah hari yang berat. Karena Allah azza wa jalla mengatakan hari akhirat itu hari yang berat. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah. Sesungguhnya mereka, manusia terutama orang-orang kafir, mencintai kehidupan dunia luar biasa. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Apa itu hari yang berat? Hari akhirat, ikhwan. Jadi bukan dunia yang berat, bukan dunia yang crowded, tidak. Tapi hari akhiratlah nanti yang berat, ikhwan.
Pada hari ketika Allah tabaraka wa ta'ala akan membangkitkan kita semua. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari ketika Allah tabaraka wa ta'ala akan membangkitkan manusia seluruhnya, hamba Allah, untuk menghadap kepada Rabb semesta alam. Dan pada hari itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah azza wa jalla akan mengungkap segala rahasia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah azza wa jalla, kalian akan dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah, dan tidak ada ya sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah azza wa jalla. Hari itu hari yang berat, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, fi riwayah buhman. Akan dikumpulkan nanti manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun dalam tubuhnya, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Riwayat lain mengatakan buhman, la syai'a lahu, tidak bawa apa-apa, enggak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka manusia nanti tidak saling melihat? Karena seluruh manusia dalam keadaan yang sama, bayangkan ikhwan, tidak memakai pakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, tidak bawa apa-apa. Maka pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha sangat logis, sebagaimana di benak kita. Kalau sekarang saja ada satu orang mana-mana tidak pakai pakaian, pasti akan menjadi sumber perhatian. Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama, bayangkan. Apakah manusia tidak saling melihat? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, al-amrun ashaddun yawma idzin dzak. Wahai Aisyah, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Sibuk akan dirinya. Tidak sempat bagaimana memikirkan aurat orang lain. Allahu Akbar. Yaumul hisab, ikhwan. Hari yang berat. Perhatikan baik-baik. Ketika kita di atas muka bumi ini ingin melakukan satu perbuatan, perkataan, tindak tanduk yang ternyata itu bisa membahayakan diri kita di hari kiamat, di yaumul hisab, fikirlah ribuan kali untuk melakukan itu. Karena kita pasti akan diaudit di hadapan Allah azza wa jalla, ikhwan. Amal-amal kita pasti akan dihitung di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang lebih mengerikan lagi, ikhwan, bagaimana tidak berat hari itu. Allah tabaraka wa ta'ala akan mendatangkan neraka jahannam di mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat ke-21 sampai 23. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah, ketika bumi ini digoncang dengan berturut-turut. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu akan datang di hari kiamat dan malaikat akan bersaf-saf, berbaris-baris. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu kata Allah azza wa jalla akan didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika manusia melihat neraka jahannam, mereka akan teringat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Dari pertama melakukan ketaatan kepada Allah sampai terakhir. Dan dari pertama melakukan keburukan, kedurhakaan, perbuatan dosa sampai terakhir. Mereka teringat ketika mereka melihat neraka. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi ingatannya itu enggak bermanfaat, kata Allah. Ya Allah. Ingatan itu tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, yu'ta bi jahannam wa laha 70,000 zimam. Neraka jahannam akan didatangkan nanti di padang mahsyar dan neraka jahannam akan ditarik oleh 70.000 tali kekang. Ada 70.000 tali kekang yang mengekang neraka jahannam. Ma'a kulli zimam 70,000 malaki yajurrunaha. Setiap satu tali kekang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Coba untuk bayangkan berapa banyak malaikat Allah azza wa jalla menarik neraka jahannam. Karena jika tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka jahannam akan menghancurkan seluruh yang ada di mahsyar.
Bagaimana tidak berat? Pantaslah orang-orang kafir mengatakan yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir akan berkata ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, ini hari yang berat. Ini hari yang berat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-8 sampai 10. Fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala itu ditiup, fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari itu adalah hari yang teramat berat. 'Alal kafirina ghairu yasir. Terutama lagi bagi orang-orang kafir, hari itu tidak mudah bagi mereka. Allahu akbar. Hari yang berat, ikhwan. Bagaimana tidak berat? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah tabaraka wa taala akan mendekatkan matahari di atas kepala manusia 1 mil jaraknya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kepada manusia dan jaraknya 1 mil di atas kepala manusia. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, perhatikan kata-kata beliau, ikhwan. Fa wallahi, demi Allah kata beliau, ma adri ma ya'ni bil mil amasafatil ardi amil mil alladhi tuktahalu bihi al-ain. Demi Allah kata beliau, aku tidak tahu yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 milnya itu milnya jarak atau milnya celak. Kalau antum tahu celak sifat mata, alat untuk mengambil, menaruh di mata dalam bahasa Arab namanya mil. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wallahi saya enggak tahu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 mil itu mil jarak atau milnya celak. Bayangkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan baik milnya jarak atau milnya celak, dua-duanya dekat kata beliau. Kalaulah sekarang berjuta-juta kilometer matahari jaraknya dari bumi, ketika siang hari panas terik, manusia bisa nggak kuat, bisa mati. Bayangkan bagaimana ketika nanti di padang mahsyar, ikhwan. Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan manusia tidak hancur, tidak musnah, tidak meleleh, tapi tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan dosa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Ada yang tenggelam semata kakinya, ada yang tenggelam selututnya, ada yang tenggelam sepinggangnya, ada yang tenggelam seluruhnya. Sampai Nabi SAW mengisyaratkan ke mulutnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Berat hari itu, ikhwan. Yaumul hisab. Maka seorang yang cerdas, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian nanti di hari akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian di atas muka bumi ini sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang diri kalian nanti di hari akhirat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian atau setiap dari diri kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari akhirat. Tidak ada antara dirinya dan Allah Azza wa Jalla penerjemah, enggak ada. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang itu melihat ke sebelah kanannya, tidaklah kemudian dia lihat kecuali yang sebelah kanannya tersebut adalah amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Orang ini melihat ke sebelah kirinya, tidaklah dia melihat sebelah kirinya kecuali amalannya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Dan orang itu melihat ke depannya dan tidaklah dia melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah.
maka bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takutlah kalian kepada neraka Allah azza wa jalla, walaupun hanya dengan sedikit dari kurma, sepotong dari kurma. Allahu akbar. Kita pasti akan diajak bicara Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla akan bertanya dengan seluruh amal perbuatan kita, ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala akan memperlihatkan seluruh amal-amal kita. Bahkan Allah azza wa jalla akan mendatangkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang sangat luar biasa jelasnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi yang kita sering baca ketika hari Jumat ini, ikhwan. Surah ke-18 ayat ke-49, wa wudi'al kitab, dan akan diletakkan Alkitab. Akan dihadirkan di hadapan orang tersebut, ini catatan amalmu. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, maka orang-orang yang pendosa akan merasa takut dari catatan amal tersebut, kata Allah. Kemudian mereka mengatakan, wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka akan berkata, sungguh celaka diri kami. Catatan apa ini? Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang besar ataupun yang kecil kecuali tercatat dalam catatan amal ini. Allahu akbar. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati semua itu akan tercatat dari apa yang mereka kerjakan, tertulis dari catatan amal tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb kalian tidak akan pernah menzalimi diri kalian. Semuanya tercatat. Bayangkan ikhwan, sekecil apapun perbuatan kita di atas muka bumi ini, sekecil apapun ucapan kita di atas muka bumi ini, tercatat dalam catatan amal itu. Bahkan yang lebih menyesakkan lagi, Allah azza wa jalla akan suruh baca diri kita masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-13 dan 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia pada hari kiamat akan kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat itulah kami akan keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah berkata kepada kita masing-masing, Iqra kitabak. Baca catatan amalmu, hai manusia. Baca catatan amalmu, hai manusia. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini cukuplah dirimu yang akan menghisab dirimu sendiri. Apakah engkau selamat dari azab Allah atau tidak selamat dari azab Allah tabaraka wa taala? Cukup dirimu yang akan mencatat dirimu sendiri. Cukup dirimu yang akan menghisab dirimu sendiri. Ya ilahi Rabbi. Maka ketika kita ingin berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan, perbuatan dosa, ikhwan, fikirlah ribuan kali, ikhwan. Fikirlah ribuan kali, karena yaumul hisab adalah hari yang berat. Hari perhitungan, hari yang berat, luar biasa, ikhwan. Maka khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian, ingatlah, diri kita di atas muka bumi ini gak akan pernah lama, sebentar. Dan kehidupan abadi kita tidak lain tidak bukan di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang yang cerdas, yang akan berpikir, yang akan pasti berpikir bagaimana saya bahagia setelah saya mati nantinya. Bukan berarti dia tidak boleh bahagia di atas muka bumi ini, silahkan. Lakin hammuhu lil akhirah. Akan tetapi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya adalah akhirat Allah azza wa jalla. Bagaimana saya bahagia di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء
اللهم اصرف عنا هذا البلاء والغلاء والفتن والزلازل والربا والزنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الحمد لله رب العالمين.